Halo, perkenalkan, nama saya Ananta Alif Iksaniardi. Nomor induk mahasiswa saya B10131318120. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya adalah Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi Publik, khususnya lagi tentang barang publik dan barang swasta. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu barang publik dan barang swasta terlebih dahulu. Nah, barang publik ini adalah barang yang tidak memiliki sifat eksklusif dan tidak rival juga. Nah, ini artinya barang konsumsi adalah barang yang jika digunakan oleh individu, maka tidak akan mengurangi jumlah yang akan digunakan untuk individu lainnya juga. Nah, misalnya seperti misalnya saya pakai jalan trotoar di pinggir jalan, artinya jika orang lain pakai trotoar juga itu ya sama-sama saja gitu sebenarnya. Luas dan lahannya segala macamnya itu sama saja, tidak akan mengurangi juga. Nah, tadi juga ada non eksklusif, berarti barang ini bisa dipakai oleh siapapun, ya kapanpun dan dimanapun. Nah, pada intinya itu tadi. Jadi barang publik ini adalah barang yang dapat dipakai secara umum. Nah, terus jika dipakai tidak mengurangi barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan barang publik ini tidak bersifat eksklusif dan rival. Nah, sebagai contohnya tadi itu kayak banyak barang publik itu kayak jalanan, kayak taman, nah banyak lain-lainnya lagi. Tapi barang publik ini ada dua jenis lagi. Nah, yang pertama itu adalah yang gratis dan yang berbayar. Kalau yang gratis ini seperti yang tadi itu, kayak contohnya kayak jalan, taman-taman di kota. Nah, masih banyak-banyak lainnya lagi gitu kan. Nah, kalau yang berbayar ini, walaupun ini betul pada umumnya barang publik, tapi jika ingin menggunakan barang ini, kita harus merogoh sedikit kocek kita. Nah, sepertinya kalau mungkin beberapa sekolah masih bayar SPP-nya juga, masuk rumah sakit kita bayar biaya berobatnya juga. Nah, kalau barang publik ini memiliki beberapa banyak teorinya ya. Tapi di sini saya akan mengambil dua teorinya itu. Yang pertama adalah dari teori Pigo dan dari teori Bowen. Nah, di sini Pigo ini berpendapat bahwa barang publik ini harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah. Nah, pemerintah ini di sini adalah orang yang menyediakan barang publiknya itu sendiri. Nah, tetapi teori Pigo-nya ini memiliki kelemahan. Nah, yaitu karena teori Pigo ini didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya adalah yang ordinal. Maksudnya ini contohnya lagi itu setiap orang itu tingkat kepuasannya berbeda-beda. Mungkin seperti contohnya lagi, saya kalau makan nasi goreng cukup satu porsi aja gitu misalnya. Teman saya kalau mau puasnya itu harus 2 porsi misalnya gitu. Nah, yang kedua adalah teori Bowen. Nah, teori ini didasarkan pada teori harga sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Nah, Bowen ini mengidentifikasi barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seseorang pun yang dapat dikecualikan dari pemakaian atau pemanfaatan barang ini. Tapi teori ini juga ada kekurangannya karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Nah, lalu kita masuk ke barang swasta tadi ya, setelah barang publik. Nah, barang swasta ini adalah barang yang disediakan oleh pasar atau swasta. Nah, seperti namanya tadi. Barang swasta ini dihasilkan dengan alokasi sumber daya swasta. Untuk memperoleh barang tersebut juga dibutuhkan pengorbanan. Nah, seperti contohnya ini mungkin ada beberapa orang tua sana yang ingin memasukkannya anaknya ke sekolah swasta gitu kan, pengorbanannya mungkin pembayaran lebih mahal. Terus kayak mungkin ada banyak lapangan-lapangan di luar sana kayak lapangan futsal, tenis, golf, apa. Jadi kita kalau mau menggunakan itu kita mengorbankan uang kita untuk menyewakannya, menyewa lapangan itu sendiri. Nah, barang swasta ini memiliki mekanisme pasar persaingan sempurna. Ke pasar barang swasta ini memiliki karakteristik jika dikonsumsi secara terus-menerus, maka barang itu akan berkurang. Maka dari itu barang pemakaian dari barang swasta ini harus pandai-pandai mengelolanya dan menggunakannya juga agar tidak cepat habis juga gitu kan. Nah,
Karakteristik selanjutnya yaitu excludable, tidak seperti barang publik. Jadi yang dapat menggunakan barang swasta ini hanyalah orang yang mempunyai barang-barang ini. Nah, lalu barang swasta juga memiliki teorinya tersendiri. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yang dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Lalu yang kedua, efisiensi konsumen dilakukan oleh konsumen, efisiensi produsen dilakukan oleh produsen. Nah, bagi konsumen ini sendiri, permintaan akan suatu barang hanya merupakan sebagian kecil dari permintaan seluruh konsumen. Tapi jika konsumen ini menjadi kelompok, nah itu dapat mempengaruhi tiket harganya. Lalu ada juga sifat barang swasta, yaitu seperti harga barang ditentukan pasar permintaan dan penawaran. Eksternalitas dapat ditekankan oleh biaya atau manfaat transaksi pasar. Dan yang terakhir, eksternalitas dirasakan oleh pihak ketiga. Nah, lalu juga ada efisiensi pasar barangnya swasta tersebut. Nah, ini adalah efisiensi Pareto. Ini efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan. Nah, terdapat dua prinsip juga di dalam sininya. Nah, prinsip yang pertama ini menjelaskan bahwa pada ekonomi ini adanya persaingan. Dan kondisi persaingan ini cukup memuaskan. Dan kondisi ini adalah efisiensi Pareto. Yang ini mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralisasi. Efisiensi menurut perspektif pasar tunggal terjadi pada saat suatu marginal benefit sama dengan marginal costnya juga. Nah, lalu ada analisis efisiensi ekonomi barang swasta juga. Yang pertama, efisiensi dalam pertukaran. Efisiensi dalam pertukaran ini adalah suatu pengalokasian sejumlah barang yang dapat yang tertentu jumlahnya. Ini dikatakan efisiensi Pareto jika melalui relokasi barang-barang tidak seorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan yang lainnya. Lalu efisiensi produksi. Efisiensi produksi ini terjadi apabila dalam suatu masyarakat dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi tidak ada satu barang yang dapat diproduksi tanpa harus mengurangi produksi barang lainnya. Dan yang terakhir, efisiensi keseluruhan. Efisiensi keseluruhan ini terjadi jika tidak seorang pun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membuat kesejahteraan yang lainnya berkurang. Nah, setelah penjelasan tadi itu bisa ditarik kesimpulan antara perbedaannya barang publik dan barang swasta. Yang pertama tadi yang paling menonjol adalah keeksklusifannya ya. Barang publik ini dapat digunakan oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Kecuali dengan tadi ada yang berbayar ya, jadinya mungkin yang kurang mampu mungkin jadi tidak bisa menggunakan barang publik yang berbayar tadi. Lalu kalau yang barang swasta ini ada keeksklusifannya. Jadi yang bisa menggunakan ini hanya beberapa orang saja, terutama yang memiliki akses untuk barang itu. Lalu yang kedua adalah rival tadi. Barang publik ini tidak ada sifat rivalnya. Sedangkan kalau barang swasta memiliki sifat rival, yaitu di mana konsumsi oleh suatu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Jadi sedikit contohnya, kalau ada orang jual buku misalnya cuma 100, kalau saya misalnya beli 5, jadi kemungkinan nanti orang lain juga nggak bisa belinya lagi jualnya. Nah, lalu barang publiknya ini dananya itu dari pemerintah, sedangkan kalau barang swasta dananya ini berasal dari yang yang mempunyai barang tersebut. Walaupun dana dari barang publik ini beberapa juga ada dari swasta juga ya. Contohnya itu kayak jalan tol. Nah, lalu yang keempat, barang publik memiliki sumber daya yang cukup melimpah dan sangat-sangat amat banyak. Sedangkan pada umumnya kalau barang swasta ini barangnya memiliki sumber yang sangat amat terbatas. Lalu yang terakhir adalah barang publik memiliki kepemilikan yang kurang jelas karena sifatnya yang umum. Sedangkan barang swasta memiliki kepemilikan yang cukup jelas karena pada umumnya barang swasta ini adalah barang milik pribadi. Oke, sekian dulu untuk video penjelasan saya kali ini tentang barang swasta dan barang publik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri.